Setelah revolusi Puritan, Inggris menetapkan tradisi menutup semua toko pada hari Minggu dan menekankan ketaatan yang ketat terhadap hari Sabat. Banyak gereja di Korea yang mengenali Injil melalui gereja-gereja Amerika yang didirikan oleh kaum Puritan yang mengalami penganiayaannya juga mewarisi penekanan yang kuat terhadap pemeliharaan hari Sabat. Pada masa itu, pergi ke toko bahkan menggunakan transportasi umum pada hari Minggu dianggap sebagai pelanggaran. Namun, penekanan semacam ini, meskipun lahir dari kerinduan akan kesalehan, lebih mencerminkannya ketaatan pada prinsip hukum perjanjian lama daripada pengajaran Yesus sendirinya. Alkitab memang menegaskan pentingnya hidup kudus, tetapi Yesus mengajarkan bahwa melakukan kasih, berbuat baik, dan menyelamatkan nyawa harus selalu menjadi prioritas. Inilah makna sejati hari Sabat, sebagaimana dinyatakan oleh Yesusnya. Ketika tersebar kabar bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang telah menderita sakit selama 38 tahun pada hari Sabat, orang-orang Yahudi mulai menganiayanya. Dan Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Dengan perkataan ini, ia menyatakan hubungannya yang unik dengan Allah sebagai anak. Pernyataan tersebut membuat orang-orang Yahudi semakin berusaha membunuhnya. Namun Yesus menegaskan bahwa ia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan melakukan apa yang ia lihat dilakukan oleh Bapa. Ia menyatakan bahwa Bapa telah memberikan kepadanya kuasa untuk membangkitkan orang mati dan bahwa ia layak menerima penghormatan yang sama seperti Bapa. Ia juga berkata bahwa siapa yang mendengar firman-Nya dan percaya kepada Dia yang mengutusnya beroleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum, melainkan telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Alkitab mencatat bahwa Yesus dengan sengaja menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat untuk mengajarkan kebenaran tentang Allah Bapa yang tetap bekerja, bahkan pada hari Sabat. Yesus menegaskan bahwa sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi hidup, demikian juga Anak memberi hidup kepada siapa yang dikehendakinya. Ia juga menyatakan bahwa Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada Anak. Perkataan-perkataan ini sungguh tidak dapat diterima oleh orang-orang Yahudi pada zamannya. Karena itu, tidak mengherankan jika penolakan mereka berkembang dari sekadar penganiayaannya menjadi niat untuk membunuhnya. Namun Yesus menyatakan kebenaran ini dengan sengaja, sebab ia harus meruntuhkan cara pandang mereka yang keliru tentang Allah, Sabat, dan keselamatan. Yesus menyatakan dirinya layak menerima hormat yang sama seperti Bapa. Bagi telinga orang-orang Yahudi, perkataan ini terdengar sebagai menghujat yang patut dihukum. Namun tujuan Yesus bukanlah mengajarkan ketaatan pada Sabat yang kaku dan legalistisnya, melainkan mengarahkan umat Allah kepada kehidupan Sabat yang berakar pada kasih dan hati Allah, bahkan melampaui satu hari tertentu. Seperti yang dinyatakan Yesus, seluruh ciptaan Allah terus bergerak dan dipelihara olehnya, bahkan pada hari Sabat.
Bapa tidak berhenti bekerja dalam memelihara kehidupan. Karena itu, yang seharusnya dipelihara oleh umat Allah bukanlah Sabat yang mekanis dan berbasis hukumnya, melainkan kehidupan yang dijalani dalam kasih, belas kasihan, dan kehendak Tuhan setiap hari. Kita harus hidup demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.